Memasuki serial anak, sekarang kita sampai pada seri anak terakhir. Tenang, masih ada edisi anak semata wayang. Mulai berdatangan pula request mengenai Biru, tolong dong adakan episode tentang tanpa ayah dan ibu. Maka dari itu, aku akan adakan episode yang membahas mengenai semua keresahan untuk menyuarakan seperti apa posisimu. Sepertinya seru ya, kita memiliki sebuah posisi yang bisa disuarakan dan dimengerti oleh banyak orang. Lewat sharing di kolom komentar juga, akhirnya kamu sadar, oh ternyata aku gak sendiri. Yang merasakan perasaan seperti ini, gak cuma aku aja. Dan yang ada di posisi ini, gak cuma aku sendiri. Perlakuan-perlakuan yang kamu terima ternyata hampir sama di semua keluarga. Walaupun ada beberapa keluarga yang pasti gak akan memperlakukan anaknya dengan sama persis seperti aku ceritakan. Aku selalu berharap kebahagiaan menyertai kamu di urutan manapun kelahiranmu. Dan inilah kisah anak terakhir yang akan kamu selami pemikirannya. Kata orang, anak terakhir itu anak yang paling disayang sama orang tuanya. Kakak harus ngalah sama aku, apa-apa juga, pokoknya aku selalu dapetin dari kakak. Kayaknya udah bukan rahasia umum juga ya. Rasa-rasanya semua orang hampir tahu kalau anak terakhir itu pasti dapat warisan dari kakak. Senang sih dapat warisan turunan dari kakak. Cuma kadang-kadang aku punya perasaan seperti, emang aku gak boleh beli barang baru? Emangnya aku harus ya selalu pakai pakaian dari kakak? Memangnya kalau aku punya uang dan aku pengen beli edisi terbaru, kenapa gak boleh? Kan uangnya aku yang hasilin. Kenapa kalau giliran aku mau beli sesuatu, pasti aku yang dibatasin? Emang harus pakai barang yang dari kakak ya? Aku gak boleh beli yang sesuai selera aku. Aku juga jadi anak sih paling gak boleh keluar kemana-mana. Selalu dijaga. Seperti mereka takut kehilangan aku. Kalau mau ke sekolah, sampai harus diantar dulu. Dilihat dulu apakah aku sudah masuk gerbang sekolah dengan baik atau belum. Kalau mau main sama temen, pasti teman-temanku dimintain nomor handphonenya. Kalau aku pulang sedikit aja telat, pasti mereka udah sibuk nyariin aku. Kalau bukan aku yang dicariin, ya pasti nyarinya ke teman-temanku. Jadi anak yang selalu dianggap masih kecil sama orang tua. Yah, Bu, aku nih kapan dewasanya kalau kalian terus-terusan seperti ini? Aku selalu gak dikasih kebebasan. Pilihanku seperti terseret oleh keluarga. Kalau aku melakukan kesalahan, pasti langsung dimaki kakak. Kakak akan bilang, waktu zaman kakak sih, kakak harus bisa kayak gini. Masa kamu gak bisa? Ya. Kakak akan terus-terusan bilang, masa kamu gak bisa? Iya terus-terusan aja dibanding-bandingin sama kakak. Walaupun kita cuma beberapa tahun bedanya, kakak gak pernah denger ya bahwa zaman itu berubah sedemikian cepatnya. Yang terjadi pada zaman kakak itu bisa aja beda sama aku sekarang. Kakak gak bisa samaratakan apa yang kakak alami dengan apa yang aku alami. Aku juga punya kemampuan tersendiri untuk bisa menahan rasa sakit yang mungkin gak bisa sama seperti yang kakak rasain. Iya, mungkin kakak jauh lebih kuat daripada aku. Tapi kan bukan artinya aku lemah kan? Kalau keluar lebih lama sama temen, aku juga pasti rasanya dikhawatirin terus. Selalu dikhawatirkan, selalu dikekang, selalu ditanya. Bukan artinya aku gak suka. Aku suka diperhatikan. Aku juga suka rasa dikekang itu terkadang. Kadang-kadang aku membutuhkan perasaan itu. Tapi kalau sering-sering, rasanya aku kurang suka. Makin beranjak tahun ke tahun, aku makin punya pilihanku sendiri. Makin banyak hal yang bisa aku mengerti, makin banyak hal yang aku pelajari. Aku gak selamanya loh mah, pak, bu, jadi anak kecil terus di mata kalian. Aku pengen punya pilihanku sendiri. Mau kuliah di mana? Mau nikah sama siapa? Bahkan hal kecil aja seperti mau pergi sama siapa, jangan dibatasin.
Aku banyak sekali menyentuh diriku sendiri melewati berbagai topan kehidupan sendirian. Kalau kakak bilang, kakak akan menjadi lebih kuat karena kakak anak pertama. Aku mengakui itu, betul. Tapi kak, jadi aku juga gak mudah. Menjadi anak tengah juga gak akan mudah. Anak tengah katanya sering mengalah. Pasti kalau rebutan, kakak-kakak juga akan ngalah kan sama aku. Maaf ya kalau dari kecil aku sering ngerepotin kalian. Aku gak maksud. Walau pasti kalian sebel juga sih. Apa-apa selalu adik lagi yang dikasih, adik lagi. Di balik itu semua, kak, aku juga ngerasain apa yang kalian rasain. Mungkin makin tua kalian juga makin sadar ya, kalau kalian punya dunia kalian sendiri. Aku juga. Mana berani aku ganggu kalian. Kalau gak butuh-butuh amat, aku gak akan telepon. Kalau gak penting, ya aku gak akan ganggu. Kalau gak mendesak juga aku gak akan buat kalian kerepotan. Aku juga ngerti kok, sebagai adik, aku gak mau nyusahin kakak aku. Tapi kak, waktu di zaman kalian pernah terpikirkan gak ya? Rasanya berkejaran dengan usia orang tua. Saat aku melihat kalian satu persatu mulai bertambah usia dan berkeluarga, aku disisakan sendiri di sini, kak. Tahu nggak apa yang paling aku takutkan? Aku sempat kepikiran begini. Kalau suatu saat nanti aku menikah dan aku akan ikut suamiku keluar kota, nanti siapa yang jagain ayah dan ibu? Siapa yang akan menanggung mereka di masa tuanya? Seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama kan? Tapi gimana kalau aku gak pernah dikasih kesempatan untuk bisa lihat mereka bahagia kayak kalian? Gimana kalau aku gak sempat bisa cari uang untuk mereka? Aku gak bisa bikin mereka bahagia. Aku gak bisa beliin mereka segala hal yang pengen aku beliin dengan uangku sendiri. Aku gak bisa ngebanggain mereka dengan kerja kerasku karena mungkin waktuku udah terlambat. Jadi anak terakhir gak semudah itu kok kak. Gak semuanya isinya bahagia. Aku terus-menerus berkejaran dengan usia orang tua. Aku sering kepikiran, bisa ngasih bahagia gak ya ke orang tuaku? Bisa gak ya aku seberuntung kakakku? Makanya aku selalu berdoa, semoga di samping pendewasaan ini, aku bisa membahagiakan kalian semua. Semoga dengan adanya anak kecil ini, aku gak memberatkan beban kalian. Aku juga gak seberuntung kakak. Waktu di zaman kakak, ayah dan ibu masih jaya. Kakak masih sempat merasakan itu semua. Masih sempat merasakan punya tas branded, bisa jalan-jalan ke mall tanpa harus belanja lihat harga. Pas zaman aku, mana pernah kayak gitu. Aku selalu hemat-hemat. Makanya aku gak boleh beli banyak barang. Takutnya malah nambah beban keluarga. Kan aku anak paling kecil di sini. Pendapatku juga sering kali diabaikan karena kalian masih menganggap aku terlalu kecil. Aku juga mau manja ke siapa? Bapak ibu sudah mulai tua. Kakak sudah berkeluarga. Jadi, aku juga paling dekat dengan kata sabar. Jadi anak terakhir itu cuma butuh telinga untuk didengarkan. Aku ingin rasanya sekali saja dipahami. Bahwa standarku gak harus selalu tentang gaya kakakku. Bahwa aku punya jalanku sendiri. Kegagalan yang kakak lakukan juga harus jadi tanggung jawab aku sekarang. Pasti ayah dan ibu gak mau kan kegagalan kakak terjadi lagi sama aku. Makanya, aku yang selalu diusahakan jadi yang terbaik. Ibaratnya, kalau ada aku, tambalan ban yang rusak, kayaknya aku yang harus jadi tambalan ban itu. Aku harus berada di atas kakak. Aku harus memiliki prestasi yang jauh lebih dari kakak. Aku juga beberapa kali dipaksa harus menjalani jalan yang kalian lewati. Loh, ingat, semacam ada beban dalam kata hatiku yang bilang gini. Lo itu anak terakhir. Kalau bukan lo, siapa lagi? Aku jadi punya beban banyak yang berkelimpahan dari harapan kakak dan orang tuaku. Aku jadi bingung, mana yang harus aku kejar lebih dulu.
Jadi si bungsu susah banget ya. Padahal mereka bilang aku selalu dimanja. Tapi kenyataannya enggak. Aku malah berusaha setiap hari menguatkan mentalku. Aku berusaha keras untuk memberikan yang terbaik yang udah gagal dikabulkan sama kakak. Karena cuma aku yang dikasih kesempatan terakhir sebelum ayah dan ibu pergi. Masa iya aku gak sempat membuat mereka bahagia dan bangga? Masa iya aku yang jadi harapan terakhir pergi duluan? Kadang aku pengen nyerah karena aku ngerasa aku gak sanggup. Aku gak pengen nanggung semua harapan mereka. Entah harapan yang mereka kasih dalam pikiranku, atau harapan yang secara langsung mereka sampaikan. Yang secara gak langsung, aku juga pasti pengen jadi baik. Cuma aku selalu bingung, aku harus nyampain perasaan ini seperti apa ya? Sampaikan ke siapa? Kalau aku cerita banyak sama ayah dan ibu, mereka bakal kepikiran gak ya? Sudah di usia yang semakin tua, dibebankan juga dengan anak terakhirnya. Kalau cerita ke kakak, aku takut nanti dikasih tahu juga ke ayah dan ibu. Aku juga pengen punya persoalanku sendiri yang bisa aku selesaikan sendiri. Ya, karena udah sering kali ujung-ujungnya aku ngerasa aku sendirian. Aku yakin banyak anak terakhir yang juga pasti punya banyak pikiran. Dia gak seanak kecil yang dikira kok. Masih pengen beliin orang tuanya rumah yang lebih bagus. Masih pengen bawa mereka ke luar negeri jalan-jalan. Masih pengen kumpulin semua memori yang gak pernah bisa aku rasakan semasa kecilku sama mereka. Gak jarang juga aku jadi punya tanggung jawab untuk menyembunyikan kesalahan kakak. Kakak inget gak? Dulu kakak sempat ngilangin kacamata aku. Aku melihat wajah kakak yang waktu itu udah langsung ngerasa bersalah gitu aja. Terus aku jadi gak tega. Aku bilang sama ayah dan ibu, aku yang ngilangin kacamatanya bu. Terus ibu langsung marah sama aku. Diam-diam kakak langsung masuk kamar. Kakak kasih uang ke aku. Kakak bilang, maaf ya, ini uangnya untuk kamu bikin kacamata baru. Tapi gak apa-apa. Dari kejadian itu, aku semakin sadar kalau yang namanya bersaudara kayak gini. Aku gak mau malah masalahnya makin besar. Menanggapi kata orang terkait anak terakhir adalah anak yang manja, mungkin ada yang dimanja. Lebih tepatnya, ada yang lebih dimanjakan dari aku. Sayangnya buat aku gak kayak gitu. Anak terakhir manja, mana sempat. Hidupku malah dipenuhi dengan beban sulit dijelaskan dan juga tangis yang sering disembunyikan. Gak apa-apa, ini kisahku sebagai anak terakhir. Aku menyukainya. Kalau kisahmu sebagai anak terakhir bagaimana? Atau kamu pernah dengar kisah tentang anak terakhir selain ini? Kalau mau berbagi, aku siap dengarkan di kolom komentar. Dan untuk anak terakhir, dimanapun kalian berada saat ini, kuat-kuat ya. Ingat, kita harapan keluarga. Ingat, kita gak boleh kalah dengan rasa capek kita. Banyak harapan dan tanggungan yang sekarang ada pada kita. Dan aku yakin, kita semua bisa melaluinya dengan baik.